Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhanisa Mardika dengan NPM 107031898 berasal dari Fakultas Teknik Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada kali ini saya akan memaparkan eh, hasil penelitian yang berjudul penerapan konsep Green Infrastructure sebagai upaya pengendalian banjir pada daerah aliran Sungai Citepus. Adapun dalam penyusunan penelitian ini saya dibimbing oleh Ibu Profesor Dr. Insinyur Hilwati Indirsa, MURP. Sama untuk yang melatar belakangi penelitian ini, di antara beberapa subdes yang berada pada desa Bandung, salah satunya ada subdes Citepus, di mana subdes Citepus ini terletak di Kota Bandung yang berfungsi sebagai drainase utama hingga penyedia air baku bagi kebutuhan penduduk Kota Bandung. Kemudian kondisi subdes Citepus saat ini pada dasarnya mengalami kemunduran dari segi kualitas, di mana pada saat musim kemarau akan dipenuhi oleh sampah akibat aktivitas warga, sementara pada musim penghujan akan mengalami banjir atau genangan akibat luapan air sungai. Selanjutnya berdasarkan analisis yang dilakukan oleh MEPDIS yang memetakan titik rawan banjir pada Sungai Citepus, dapat ketahui bahwa uh, terdapat 48 titik rawan banjir pada Sungai Citepus, yang mana diantaranya terdapat 19 titik rawan banjir di Kecamatan Astana Anyar. Ini merupakan titik rawan banjir terbanyak di Kota Bandung. Jadi untuk perumusan masalahnya, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di antaranya seperti um, perbaikan drainase hingga normalisasi sungai. Akan tapi hal tersebut mampu untuk mengatasi permasalahan banjir pada Sungai Citepus. Dari itu perlu adanya suatu terobosan berupa penerapan ini daerah hulu ada Kecamatan Sukasari, Sungai Jadi, Cicendo, kemudian bermuara di Kecamatan Dayakolot, lebih tepatnya di Sungai Citarum. Metodologinya pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mana dalam analisisnya membutuhkan data-data numerik. Kemudian untuk metode analisisnya ada dua, ada analisis superimpose atau overlay peta, yang mana ini dilanjutkan dengan analisis selected attributes pada software ArcGIS. Kemudian ini akan menghasilkan potensi lokasi penerapan di infrastruktur. Untuk analisis yang kedua ada analisis hidrologi dengan perhitungan metode. Untuk analisisnya yang pertama, analisis penentuan lokasi green infrastructure. Ini dilakukan dulu pemilihan green infrastructure. Di antaranya ada kolam retensi, kolam detensi, vegetative filtrage rate, dan juga bioretensi. Kemudian ada pula kriteria-kriteria yang digunakan berupa data-data fisik seperti kemiringan lereng, jenis tanah, hingga penggunaan lahan. Yang pertama, untuk penentuan kolam retensi di Sungai Citepus ini tidak sesuai untuk diterapkan, dikarenakan kolam retensi ini membutuhkan luas lahan yang cukup besar, yakni 1 hingga 3% dari total keseluruhan das. Selanjutnya ada kolam detensi, yang mana kolam detensi ini sesuai untuk diterapkan di Sungai Citepus sebesar 89,114 hektar yang tersebar di seluruh Sungai Citepus, yang mana di peta berikut ini dapat dilihat dengan warna hijau. Nah, untuk lokasi sampel penerapannya ada di Kecamatan Sukajadi dan juga ada di Kecamatan Cicendo. Nah, selanjutnya ini ada analisis penentuan lokasi filter strip, yang mana ini tidak sesuai diterapkan di Sungai Citepus. Ini dikarenakan vegetative filter strip merupakan uh, green belt atau sabuk hijau yang bersifat permanen, yang mana ini tidak sesuai dengan kondisi existing di Sungai Citepus yang sudah dikelilingi oleh kawasan terbangun. Untuk bioretensi ini sesuai diterapkan di Sungai Citepus, yang mana bisa diterapkan pada median-median jalan. Untuk total keseluruhan luas yang bisa diterapkannya sebesar 10,353 hektar. Ini untuk lokasi sampel penerapannya ada di koridor jalan peta dan juga ada koridor jalan lebih panjang. Untuk perhitungan volume genangan rencana diawali dengan perhitungan metodologi versi tipe 3 untuk menghasilkan curah hujan rencana dalam periode 5 tahun, yang mana menghasilkan curah hujan rencananya sebesar 118,85 mm. Lanjutkan dengan perhitungan metode SCS atau Soil Conservation Service untuk menghitung limpasan permukaan. Dengan perhitungan tersebut dihasilkan limpasan permukaan pada Sungai Citepus sebesar 76,719 meter kubik, dan jika presentasikan akan menghasilkan 10%.
Selanjutnya untuk kemampuan bioretensi dalam mengurangi banjir dengan eh, perhitungan yang sama, volume genangan pada 11 Agustus menjadi 1.664 meter kubik, meter kubik, eh, dan volume gerangan tersebut jika diubah ke persentase, maka kemampuan bioretensi ini dapat mereduksi banjir sebesar 1,15%. Kesimpulannya, yang pertama, berdasarkan kondisi fisik dan juga kriteria yang digunakan, green filter yang sesuai diterapkan di sebuah bus ini ada kompetensi dan juga bioretensi. Untuk hidrologinya, untuk curah hujan bencana periode 5 tahun sebesar 118,85 mm. Kemudian untuk volume genangan rencananya sebesar 7.683 meter kubik. Untuk penerapan gini kapasitor seluas 8 berupa kolam detensi seluas 89,144 hektar ini dapat mereduksi banjir sebesar 10%. Kemudian untuk penerapan bioretensi dapat mengurangi banjir sebesar 1,5%. Nah, jika kedua gini kapasitor ini diterapkan secara optimal, maka eh, potensi terjadinya banjir pada lokasi tebus berkurang 11,16%. Ini untuk lampiran perhitungannya, untuk lampiran perhitungan metode version 3, untuk menghitung curah hujan di sana, ini untuk metode soil conservation service untuk limpasan permukaan. Sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian paparan ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.